masuk neraka, cek. Teman kalian yang pengen join ke neraka. Kurma sama mentega ini saya makan atas zakumhu. Nah, sehingga dia menghina, dia melecehkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan dibuat mainan seperti itu. Jadi berkaitan dengan candaan terhadap urusan agama, ini sebenarnya kan cuma mengulang sejarah. Sehingga sejak dulu sudah ada, termasuk dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa silam. Dan jika kita perhatikan, candaan itu ada beberapa latar belakang. Ada yang bentuknya karena dia mengingkari. Seperti perkataan Abu Jahal tentang pohon zakum. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya pohon zakum ini adalah pohon yang ada di neraka. Yang dikatakan oleh Allah, ta'amul athim, makanan bagi orang yang suka berbuat dosa. Tapi dibuat guyon oleh Abu Jahal, karena Abu Jahal nggak percaya dengan itu. Sehingga dia melecehkan neraka dengan membuat guyonan tentang zakum. Kata Abu Jahal, ma ra'aitu zakum illa hadha wa hadha. Dan dia membawa kurma dicampur dengan mentega, bainat tamar wa zabat. Atazakumuhu. Nah ini lihat nih, kurma sama mentega ini saya makan. Atazakumuhu. Nah, sehingga dia menghina, dia melecehkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan dibuat mainan seperti itu. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai pelecehan yang dilakukan, penghinaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan teman-temannya berkaitan dengan kebenaran akhirat. Termasuk juga ketika Abu Jahal mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an perkataan mereka. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, jika memang Al-Qur'an ini benar datang darimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Sekarang turunkan hujan batu dari langit. Buktikan kalau memang Al-Qur'an ini benar, turunkan hujan batu dari langit. Jadi mereka memperolok-olok Al-Qur'an, menghina Al-Qur'an dengan dibuat candaan dan pernyataan yang menantang seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Nah, ini candaan yang berawal dari pengingkaran. Kemudian yang kedua, ada candaan yang terjadi karena penghinaan. Sehingga dia membuat candaan karena dia menghina. Dan tidak ada rasa penghormatan sama sekali pada diri mereka terhadap ayat-ayat Allah, terhadap apa yang Allah tetapkan, terhadap hukum-hukum Allah dan seterusnya. Al-Qur'an bagian dari ketetapan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di situ aneka kejadian-kejadian yang akan muncul di hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah ketetapan Allah di yaumil qiyamah adanya neraka. Sehingga seharusnya orang yang dia menghormati Rabbnya, dia harus menghargai dan menghormati apa yang ada dalam Al-Quran, termasuk juga janji dan ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Nah, seperti ini ketika dipakai candaan menunjukkan bahwa yang bersangkutan mau melakukan pelecehan. Dulu ada orang munafik yang praktek seperti ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat At-Taubah, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kalian tanya kepada mereka, kenapa mereka membuat candaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat itu dijadikan sebagai objek candaan. Wala in sa'altahum, kalau kalian tanya kepada mereka, la yaqulun, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda. Kami hanya bergurau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, apakah ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan candaan? Dan neraka termasuk salah satu di antara bagian keterangan Allah. Allah tetapkan itu sebagai hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Dijadikan candaan. Sehingga ini bentuk pelecehan. Lalu bagaimana konsekuensinya? Baik candaan jenis pertama maupun candaan jenis kedua, nilainya sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah cari-cari alasan. Alasanmu tidak diterima. Sehingga alasan bercanda itu tidak diterima. Kenapa kalian gunakan tanda kuasa Allah, ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan? Sehingga ketika dia beralasan, kami cuma guyon, kami cuma bercanda, kami nggak serius misalnya. Lalu kenapa kau jadikan itu sebagai bahan candaan? Orang tuamu dijadikan sebagai bahan candaan, bahan pelecehan, meskipun hanya dalam kalimat, oh kami nggak serius, dia mungkin nggak terima. Karena penghormatan dia kepada orang tuanya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Artinya alasan itu tidak diterima, alasan candaan tidak diterima. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Baik, untuk nasihat bagi kaum muslimin bagaimana Ustaz? Karena AI ini sudah merambah ke dunia dakwah dan yang semisalnya. Pertama begini, kita layak untuk saling mengingatkan ya. Sehingga beberapa tindakan jahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat candaan Quran, candaan neraka dan seterusnya, itu layak kita sebut sebagai pelaku kriminal dalam agama ini. Sehingga kaum muslimin berhak untuk memberikan respon. Jadi misalnya kalau bisa ya ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada aparat penegak hukum dengan tuduhan pelecehan agama, itu layak. Karena perbuatannya ini jelas melecehkan agama. Maka dia layak untuk mendapatkan hukuman. Cuman barangkali suasana semacam ini belum terbangun dengan maksimal. Sehingga yang jelas-jelas itu pelecehan agama, kadang kita masih diam saja. Oleh karena itu kaum muslimin berhak untuk menjadikan itu sebagai tindakan kriminal karena pelecehan terhadap agama. Selanjutnya berkaitan dengan penggunaan AI secara umum. Kalau orang itu menggunakan AI untuk hal yang bermanfaat, insya Allah berpahala. Sebaliknya ketika dia menggunakan AI untuk hal yang jahat, ya dia akan menanggung dosa. Karena tadi AI hanya sebatas alat, maka tergantung bagaimana cara orang memanfaatkannya.